Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil diskusi kami topik 1 demonstrasi kontekstual tentang pembelajaran berdiferensiasi. Anggota kami yaitu ada Rizka Agusta, selanjutnya ada Serindinda Kirani, kemudian ada Tias Ningrum, lalu yang terakhir yaitu Yohana Yesika. Untuk materi yang pertama, terdapat pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson pada tahun 2001, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sebagai individu. Atau bisa dikatakan juga bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Teori yang melatar belakangi perlunya pembelajaran berdiferensiasi yang pertama yaitu teori sistem ekologi. Menurut Uri Brovendroener merupakan ahli yang mengemukakan teori sistem mengenai ekologi yang menjelaskan perkembangan individu dalam interaksinya dengan lingkungan di luar dirinya yang terus-menerus mempengaruhi segala aspek perkembangan. Yang selanjutnya, teori sistem ekologi merupakan pandangan sosiokultural Brovendroener tentang perkembangan yang terdiri dari 4 sistem lingkungan, mulai dari pengaruh interaksi langsung pada individu hingga pengaruh kebudayaan yang berbasis luas. Keempat sistem ekologi tersebut adalah mikrosistem, mesosistem, ekosistem, dan makrosistem. Yang selanjutnya, yang kedua adalah teori Zone of Proximal Development atau ZPD. Zone of Proximal Development atau ZPD adalah zona antara tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual tampak dari kemampuan anak menyelesaikan tugas-tugas secara mandiri, sedangkan tingkat perkembangan potensial tampak dari kemampuan anak menyelesaikan tugas atau memecahkan masalah dengan bantuan orang dewasa. Teori yang ketiga adalah teori multiple intelligence. Menurut Howard Gardner tahun 1993 bahwa setiap orang memiliki 8 kecerdasan atau kecerdasan majemuk dalam tingkatan yang berbeda-beda. 8 kecerdasan tersebut adalah kecerdasan verbal linguistik, kecerdasan logis matematik, spasial visual, kinestetik jasmani, musikal, intrapersonal, interpersonal, dan naturalis. Yang keempat adalah teori modalitas atau learning modalities. Learning modalities atau modalitas dalam belajar yang kerap salah diinterpretasikan sebagai gaya belajar. Learning modalities ini biasa dikenal sebagai visual, auditory, dan kinestetik. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi memiliki 4 ciri yaitu 1. Pembelajaran berfokus pada konsep dan prinsip pokok, yaitu harus berfokus pada kompetensi dasar pembelajaran. Yang kedua, evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar siswa yang diakomodasi ke dalam kurikulum. Di sini perlu adanya pemetaan kebutuhan siswa, kemudian dimasukkan ke dalam strategi pembelajaran. Yang ketiga, pengelompokan siswa dilakukan secara fleksibel, misalnya bisa secara mandiri, berkelompok berdasarkan tingkat kecerdasan, berkelompok berdasarkan modalitas belajar, dan lain sebagainya. Yang keempat, siswa secara aktif bereksplorasi di bawah bimbingan dan arahan guru, karena pembelajaran berdiferensiasi ini berpusat kepada siswa. Rasanya hari ini ada ya? Senang. Ayesa ada Ayesa? Gimana perasaannya hari ini Ayesa? Senang. Alhamdulillah. Sekarang coba lihat kanan kirinya. Adakah teman yang tidak masuk? Ada. Rizky kenapa Rizky? Iya Rizky. Iya apa Oke, ada yang tahu teman sekelompoknya Rizky ya yang nggak masuk ya? Rizky kenapa nggak masuk? Nggak tahu. Iya nggak apa-apa, berarti kita doakan Rizky supaya besok bisa masuk sekolah. Oke?
gambar-gambar yang banyak biar kalian tertarik mempelajarinya. Jadi sekarang silakan dipelajari terlebih dahulu ya. Oke? Tugasnya adalah kalian coba menjadi bendanya. Coba menjadi bendanya dan nanti praktikan di kelas. Oke? Jadi misalnya silahkan dipelajari dulu dan nanti misalnya punya tantangan buat kalian. Oke? Serius banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok presentasi yang akan mempresentasikan sifat-sifat magnet. Magnet adalah benda yang bisa menarik benda-benda tertentu, seperti besi, baja, nikel, dan lain-lain. Sifat-sifat magnet yaitu jika kutubnya berbeda maka akan sangat menarik. Memiliki dua kutub yaitu utara dan selatan. Saya mana dapat menembus masalah. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia hasil dari kelompok membagi. Mana lagi? Ini. Oke. Karena gaya belajarnya dan sukanya menggambar, minatnya suka menggambar, jadi tugasnya juga mudah. Udah paham maksud magnet? Kalau kutubnya sama, selatan sama selatan akan tarik menarik atau tolak menolak? Sukanya ngapain? Sukanya nulis. Karena sukanya nulis, jadi Miss Nanda tugaskan kalian untuk membuat poster. Posternya terserah tentang magnet apa aja. Ternyata pada buat tentang sifat-sifat magnet. Tapi sudah paham belum? Sudah. Coba Miss Nanda tanya. Magnet, kalau kutubnya sama, selatan dengan selatan, akan tarik menarik atau tolak menolak ya? Kalau kutubnya beda, akan tarik menarik atau tolak menolak ya? Kalau tadi ini jadi penghalang nih, di bawahnya ada magnet, di atasnya magnet juga. Tetap tarik menarik atau enggak ya? Tetap. Oke. Sekian pemaparan hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih.